In our daily rush, life's relentless drive, a call emerged to stand for greater causes. Be there, be present in all that you are. God's call isn't for the ready, but for those who respond to the call. Take a stand now, make your choice, and let your journey start. Decide this moment, embrace it with heart. In answering the call, your path begins to be revealed. In God, there's a future, a purpose, a new beginning. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Ephesians 4, verse 7. He doesn't seek the equipped, but equips whom he calls. In his plan, each one fits, no matter how small. Tema sharing kita hari ini adalah mengenai panggilan. Jadi udah minggu lalu Pastor Tulus ada sharing tentang Rahab ya, tentang Rahab. Jadi minggu ini juga akan diambil dari cerita Rahab juga intinya. Yuk kita sama-sama mau baca di Yosua 2 ayat 1, kemudian Yosua 2 ayat 12 sampai 21. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu dia tidur di situ. Maka sekarang, bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu. Sama-sama yuk. Kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara kami, apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruhkan kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat kau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. 19. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu yang telah kau suruhkan kami ikrarkan. Nah, ayat 21, perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikian akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya lah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengingatkan tali kirmizi pada jendela. Gambarnya enggak ya? Ya. Jadi ini basically adalah cerita Rahab ya. Jadi intinya Raja Yosua memberikan perintah kepada 2 pengintai, ya kan, untuk
spy untuk spy apa bahasa Indonesianya ya? Mengintai tembok Yeriko. Karena tembok Yeriko mau dihancurkan. Setelah dihancurkan maka Raja Yosua dan bangsa Israel rencananya ini akan merebut dan mendiami. Nah, kedua pengintai ini yang diutus oleh Raja Yosua akhirnya pun ke rumah seorang perempuan sundal yaitu bernama Rahab, lalu dia tidur di situ. Rahab ini adalah perempuan Kanaan, ya kan? Jadi yang sebenarnya di Alkitab itu sebenarnya adalah orang-orang yang bangsa yang ditolak gitu loh, dia outsider. Karena Rahab itu bukan orang Jewish, dia bukan orang Yahudi, dan secara ras dia ditolak, dan kedua secara profesi dia juga basically udah gak masuk hitungan karena dia seorang pelacur. Namun uniknya adalah nama Rahab tertulis di dalam silsilah Yesus Kristus. Yang kita tahu Rahab akhirnya menikah dengan Salmon dari suku Yehuda dan melahirkan Boas. Boas kemudian menikah dengan Ruth dan yang akhirnya menjadi kakek buyut Raja Daud. Dan akhirnya dari Daud keluarlah Yesus. Nah di zaman sekarang ini yang aku lihat adalah mulut-mulut orang itu lumayan pedas ya. Jadi netizen Indonesia ini dikenal dengan netizen yang paling sadis gitu loh di seluruh dunia. Kalau kalian pernah dengar term cancel culture, ya kan, yaitu ketika seseorang terutama public, mana ya slide-nya, kebuang. Oke, that's fine. Jadi cancel culture itu yaitu ketika seseorang, terutama public figure melakukan kesalahan atau ada satu skandal yang terkuak, orang itu akan dicaci maki, akan di-unfollow sosial medianya oleh para netizen ya kan, masuk news, mungkin juga mempengaruhi dia untuk dapat endorsement atau dapat job. Nah di kehidupan sehari-hari orang-orang itu juga ya suka meng-cancel orang lain, menolak kita mungkin karena mungkin ada masa lalu yang jelek, ada kesalahan yang pernah dibuat, mungkin background, status sosial atau keuangan dan sebagainya. Bayangin ya kalau toko-toko Alkitab itu ada di zaman sekarang ini. Si Rahab itu mungkin akan terus dia dilabel sebagai pelacur. Yakub akan dilabel sebagai seorang penipu dan Daud akan dilabel terus sebagai seorang pembunuh. Jangan sampai mulut kita ini kadang lebih kejam gitu loh dari Tuhan. Orang Tuhan aja kasih kesempatan kepada orang-orang yang sepertinya secara sosial itu nggak kehitung atau tertolak ya kan. Kita kadang sebagai orang Kristen sering sekali gitu kita yang menjadi Tuhan. Tapi kita mesti belajar bahwa kita mesti memberikan second chance, kita harus compassionate, ya ada belas kasihan, mengampuni sama orang-orang yang mungkin pernah do mistake. Kalau orang berbuat salah itu bukan berarti kita approve gitu loh dosanya, tapi marilah kita tegur dengan kasih, jangan langsung dimusuh, di cancel, di write off, dicaci maki atau di broadcast ke society atau digosip malah di belakang dia. Itu menurut aku jahat banget ya. Tapi kalau Tuhan udah pilih dan kita panggil, kita respon akan panggilan Tuhan, aku percaya Tuhan akan meninggikan derajat seseorang. Ya kan kita lihat Rahab seorang pelacur, dia respon akan panggilan Tuhan akan hidup dia, yaitu dengan membantu dua pengintai Israel ini, dia diubah menjadi nenek moyang Yesus. Di perjanjian baru, kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 31 itu ditulis, Rahab itu adalah sebagian dari pahlawan iman. Jadi dia punya track record bahwa dia itu pelacur udah gak disinggung lagi di perjanjian baru. Jadi amazing ya, masa lalunya itu udah gak diperhitungkan lagi, melainkan ia dapat kesempatan untuk mengubah masa depannya. Daud juga seorang pembunuh yang diubah namanya menjadi orang yang berkenan di hati Allah. The man after God's own heart. Kita tahu Yakub
yang tukang tipu, artinya Yakub itu bahasa Ibraninya penipu, diubah menjadi Israel. Ketika Samson, kalau kalian tahu cerita Samson dan Delilah, Samson juga kembali kepada panggilan Tuhan saat-saat terakhir hidupnya, ia juga tercatat sebagai pahlawan iman. Dia juga punya masa lalu yang kelam gitu, dia tergoda, dia jatuh ke dalam godaan wanita bernama Delilah. Abraham juga dia mengambil keputusan untuk mengikuti panggilan Tuhan. Tuhan suruh dia keluar dari tanah yang dia udah comfortable, Ur Kasdim, untuk mengikut Tuhan. Dan dia akhirnya dikenal sebagai bapak orang percaya atau bapak orang beriman. Intinya adalah Mazmur 75 ayat 7-8, sebab bukan dari timur atau barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami mau share Tuhan tentang panggilan hari ini Tuhan Yesus, Engkau yang berkati Tuhan, biarlah Kau boleh berbicara Tuhan melalui firman yang akan di-share hari ini. Engkau juga berikan kami hati dan telinga Tuhan yang mendengar Tuhan, dan hati seperti tanah yang subur sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditabur Tuhan boleh berbuah berlipat-lipat kali ganda Tuhan dalam kehidupan kami. In the name of Jesus Christ we pray, haleluya, amin. Nah, masuk ke the main sharing, yaitu panggilan Tuhan. Mengikuti panggilan Tuhan itu tidak selalu jelas dan gamblang. Kadang rencana Tuhan itu penuh ya dengan resiko dan bahaya. Contohnya tadi aku ada ngomong tentang Abraham. Abraham itu udah nyaman dia di Ur Kasdim, ya kan. Tiba-tiba udah nyaman dia itu Tuhan suruh keluar dari tanah Ur Kasdim tanpa di layout roadmap-nya. Harus kemana, pokoknya Tuhan bilang udah kamu keluar deh dari Ur Kasdim. Ibaratnya gini nih, aku nanya Gerard ya contohnya. Aku nanya Gerard, aku dengar Tuhan suruh kamu packing besok. Packing seadanya aja, naik pesawat, ini contoh ya. Naik pesawat, tapi nanti destination-nya itu rahasia. Berapa lama bakal di tempat tujuan itu aku gak kasih tahu. Nah, Gerard pasti langsung protes, mau gak? Enggak kan, gak ada kepastian katanya. Tapi kita sebagai manusia kalau dikasih pertanyaan yang sama juga pasti protes. Loh kita kalau gak dikasih tahu kita mana tahu mau pakai baju dingin, mau baju panas, kita perlu suntik macam-macam gak? Suntik malaria, suntik kalau ke Afrika ya harus suntik malaria kan. Kalau teman-teman aku juga yang bule nih, kalau ke Indonesia itu suntik malaria loh. Karena rupanya banyak katanya malaria, tapi selama aku di Indo belum pernah sih, puji Tuhan kena malaria. Kita juga nggak tahu kan mau bawa cash berapa banyak, kita langsung protes, gimana sih nggak jelas, aman nggak ya, ada makanan Indonya nggak ya, ada toko Asianya nggak ya, ada ulernya nggak ya contohnya. Tapi seringkali perjalanan bersama Tuhan itu require kita hanya percaya, hanya beriman dan taat seperti Abraham contohnya. Karena kalau Tuhan reveal semua roadmap-nya ke kita, mungkin kita nggak akan sanggup terimanya. Kita bakal back off. Contohnya nih, kalau Tuhan kasih tahu Musa bahwa missionnya itu adalah untuk membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, dan dia akan menghadapi 10 tulah di sana. Ada kodok, ada nyamuk, ada lalat, apalagi ada penyakit sampar, sampai kematian anak-anak sulung. Dia mungkin bisa aja merasa udah jijik duluan. Mending balik lagi ke kerajaan. Orang dia sebelumnya prince, dia pangeran. Kalau aku dengan keadagingan aku ya, aku disuruh jadi Musa, aku sih balik ke kerajaan. Mending tiduran ya kan, scrolling Instagram, makan daging. Jadi ketika kita take a stand, itu kita respon panggilan Tuhan. Pasti selalu ada risikonya. Balik lagi ke cerita Rahab yang tadi, apa sih resiko Rahab ketika dia
membantu dua pengintai itu, resikonya adalah ketika dia menyembunyikan dua pengintai itu ada resiko ketahuan sama rakyat, ya kan. Rakyat pasti udah inilah julid ngeroyok si Rahab, bakal ketahuan sama local authority. Jadi ini udah berhubungan dengan pemerintah. Karena ini basically kamu menyelundupin musuh gitu loh. Bayangin kalau kamu menyelundupin musuh, contohnya ya, bayangin si Ko Albert di Indonesia, dia menyelundupin siapa? Contohnya menyelundupin ISIS, contohnya, contohnya. Itu pasti bakal jadi cacian netizen, rumahnya Ko Albert bakal dikeroyok, dan mungkin Albert akan gantung bersama orang-orang ISIS-nya, contohnya. Nah, Rahab juga begitu. Kalau dia ketahuan, dia akan menghadapi utusan raja, dia akan dimusuhi banyak, bahkan dia di kick out oleh keluarga, oleh negaranya. Mau kasih contoh lain, yaitu kehidupan Yusuf. Kehidupan Yusuf itu awalnya sangat pahit, ya. Mulai dia dari dijebloskan ke sumur, awal-awalnya oleh abang-abangnya sendiri, diperbudak, dituduh memperkosa istrinya Potifar sampai masuk penjara. Tapi kalau kita lihat ini semua sebenarnya adalah bagian dari rencana Tuhan. Tuhan itu mau poles dan bentuk dan uji karakter si Yusuf ini sih supaya dia ready. Ready apa? Untuk menerima panggilan yang Tuhan udah kasih untuk hidup Yusuf. Kita mungkin pikir ya, wow, kalau Tuhan pilih kita, Tuhan panggil kita, itu pasti Tuhan sertai gitu. Selalu menyertai dengan tanda, mujizat, karpet-karpet merah, ada malaikat. Mungkin ketika Tuhan panggil kita, kita langsung ada lambang halo di kepala kita. Dan semua orang pasti menyukai, mendukung kita. Tapi kalian tahu gak, Tuhan Yesus sendiri ketika dia hadir di dunia ini, dia itu gak disuka semua orang loh. Dia mengalami banyak penolakan. Dan bahkan hari pertama Yesus hadir di dunia ini, dia dilahirkan di kandang hewan. Dari cerita-cerita Alkitab yang aku udah sebutin itu selalu ada kesamaan. Yaitu orang-orang yang dipanggil Tuhan itu harus melewati masa-masa yang gak enak. Dan itu memang sengaja diizinkan Tuhan. Ya, untuk Tuhan poles kita untuk siap memenuhi panggilan Tuhan itu. Panggilan Tuhan itu akan sangat berat bagi orang yang tidak mau menerima proses. Langsung mau menjadi top. Biasanya orang yang begini itu akan sangat cepat dropnya. Ada badai, ada gesekan sedikit, itu bakal gak tahan, langsung lari dan give up. Karena mantel yang Tuhan kasih itu akan sangat berat dan gak akan kuat sama orang-orang yang bobotnya itu terlalu ringan. Nih ya, aku ada selingan. Contoh, ada seorang teman di New Zealand, seorang bilioner, seorang tua yang single, dia gak punya pewaris, dan dia udah mau meninggal. Nah, dia punya rumah 10 bedroom, ada swimming poolnya di Vendalton. Ya, di suburb paling keren di Christchurch. Nah, dia bingung mau kasih ke siapa. Ya kan? Aku ceritanya aku kenal dia lah nih. Kalau aku offer ke kalian mau nggak? Kalau aku offer ke Andrew mau nggak? Mau ya? Mau dong, aku aja mau. Nah, tapi syaratnya nggak boleh jual, ya. Gak boleh sewain ke orang lain. Masih mau gak? Mau? Gak ya? Fanny bilang gak. Oh iya, oke lah. Ya, tinggal sendiri kan enak kan. Tapi setahun mesti bayar rates 30.000. Insurance 10.000. Ini per tahun ya. Gardener mungkin $1.000 lah. Maintenance lainnya 5.000. Uang listriknya $1.000 per bulan. Masih mau gak Andrew? Gak mau. Ya rumahnya sih jangan kalian, aku dulu loh yang rebutan.
Tapi mungkin beberapa bulan setelah aku dapat rumah itu, aku tinggal dengan kapasitas aku yang sekarang, baik kapasitas uang ataupun kapasitas hati, aku bakal balikin rumah itu karena aku bakal bilang sorry, aku nggak tahan bayar rates-nya insurance karena mungkin cash flow atau mentalnya belum sampai di level itu, ya kan? Contohnya nih, papaku punya usaha manufacturing dan tagihan listriknya itu kalau lagi full capacity ya, itu bisa sampai puluhan juta per bulan ketika lagi full capacity. Aku dulu kalau lihat tagihan listriknya itu dari PLN datang aku kaget, hah? Mahal banget gitu bisa sampai begitu. Tapi papaku nggak tercengang gitu loh, udah biasa karena kapasitas dan perhitungannya itu udah sampai sana. Karena penghasilan yang dihasilkan dari usaha itu pasti melebihi dong tagihan listriknya baru dijalani. Kalau nggak cuan, nggak nutup ya pasti nggak dijalani. Nah, kapasitas setiap orang itu beda. Kalau aku dengan listrik, mungkin aku masih sangat tergantung, pribadi masih sangat tergantung dengan paket listrik yang menawarkan 9 sampai 12, 9 malam sampai 12 free daily. Ya kan, udah dikasih gratis aku masih mantau lagi app-nya tiap hari. Udah pakai berapa ya, udah berapa dolar. Hari ini, bulan ini kok $20 lebih mahal gitu contohnya. Nah, balik lagi ke orang tua ini. Orang tua ini bukan cuman punya rumah, dia juga punya mobil. It's a Porsche 911 Turbo yang dia juga bingung mau kasih. Syaratnya sama, gak boleh sewain, gak boleh jual, dia juga mau kasih gitu loh. Nah, tapi sama seperti analogi rumah tadi, bensin yang diisi itu harus super turbo 98. Mungkin per dolarnya, per liternya 4-5 dolar. Fuel efficiency ratingnya itu bintang 1 dan biaya annual service-nya itu bisa 5-10 ribu per tahun. Ya kan, masih mau nggak? Jangankan bensin 98 ya. Bensin 91 yang harganya baru naik nih dari 2,5 ke 2,6 per liter, kita kadang udah menggerutu gitu loh. Kita bela-belain datang ke pom bensin, kalau misalnya contohnya NPD lagi turun jadi 2,4. 2 minggu lalu kita rela ngantri panjang. Kita sering juga gitu dengar cerita banyak orang New Zealand itu menang loto. MM-an tiba-tiba. Tapi nggak lama kemudian habis semua seketika. Pernah dengar nggak kalian habisnya? Nggak ya, kalian cuma dengar masuk news, wah someone from North Canterbury atau mana just win Powerball yang $1 million. Tapi banyak gitu yang aku dengar, nggak lama kemudian semuanya itu habis seketika dan mereka bahkan jatuh miskin lebih terpuruk dari sebelumnya. Ya, bingung ya kita ya, kadang ya. Kalau aku dikasih tiba-tiba menang loto mah udah organize gitu. Oh, mungkin beli rumah kedua, rumah ketiga, beli investment ini nggak langsung dihabisin. Nah, tapi kenapa orang-orang ini semua yang menang habis? Karena aku nggak tahu ya, aku nggak tahu data statistiknya apa, tapi asumsiku adalah orang-orang yang beli loto ini adalah mereka yang dari mungkin kalangan-kalangan yang tidak literate secara finance, yang tidak aware gimana mengelola finance-nya, makanya mereka rely banget sama yang ini, aku mau dong cepet kaya. Begitu dapet, mereka nggak tahu cara handle-nya gimana, mereka nggak pernah pegang uang gitu gede. Mereka punya nafsu, emosi mereka yang bergejolak, akhirnya mungkin mereka spend, kasih sana sini, habis. Kenapa? Karena mental dan bobot mereka itu belum sampai. Nah ini biblical juga loh. Di Amsal 13 ayat 11 berkata, harta yang cepat diperoleh itu akan berkurang. Tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Kenapa aku hari ini mau bahas, kita kan ngomong panggilan ya. Kenapa aku ngomong tentang ada duit lah, ada ini, apa sih hubungannya? Karena prinsip-prinsip Alkitab itu suka berbicara tentang bobot, tentang foundation.
Di dalam segala hal, ketika Tuhan mau mempercayakan sesuatu kepada kita, apalagi panggilan Tuhan, Tuhan mau foundation atau bobot kita itu kuat dulu sebelum kita pantas atau sanggup untuk menerima satu berkat dari Tuhan atau satu panggilan Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, ketika Tuhan sedang memproses kita hari ini, ya, kita mungkin diizinkan Tuhan untuk berada di satu season yang gak enak, yang sulit. Itu sebenarnya adalah cara Tuhan untuk memperbesar kapasitas kita, memperbesar bobot kita, supaya kita kuat untuk menerima dan menjalani panggilannya. Jadi kita harus bertahan dan bersyukur kalau kita sedang diproses Tuhan saat ini. Amin. Paulus juga mengalami proses ya di dalam perjalanan spiritual dia. Dan dia juga berkata di Roma 5 ayat 3. Boleh tolong minta Gerard bacain Roma 5 ayat 3 sampai 4. Thank you Gerard. Jadi Paulus juga kasih tahu bahwa kita harus bermegah di dalam kesengsaraan. Karena akhirnya itu akan menimbulkan tahan uji. Nah, mau masuk ke section berikutnya. Kita tadi udah ngomong tentang panggilan Tuhan itu susah ya kan. Maksudnya harus ada prosesnya lah, ada resikonya lah. Terus ngapain sih kita sibuk-sibuk menyusahkan diri, pertanyaannya? Ya enggak? Untuk apa sih Musa ya? Kalau dia bisa jadi prince di dalam kerajaannya udah nyaman, ada daging, ada dayang-dayang, mungkin ada selir juga. Untuk apa dia mengikuti panggilan Tuhan? Ya, capek-capek dia bukan jadi status raja lagi, keluar menghadapi orang-orang orang-orang Israel yang sebenarnya tujuan Musa itu baik, mau bantu mereka, tapi orang-orang Israel ini juga pada semua kelakuannya kayak anak kecil. Sedikit-sedikit bersungut-sungut, sedikit-sedikit marah. Terus si Musa mesti hadapi tula-tula lagi kan. Kenapa sih dia ngerepotin diri? Kenapa orang-orang yang di Alkitab ini semua mereka hidupnya bisa aman, nyaman, tapi kenapa mereka menyibukkan diri, merepotkan diri untuk mengikuti panggilan Tuhan? Apa benefitnya? Itu yang aku mau bahas hari ini. Benefit merespon dan mengikuti panggilan Tuhan itu banyak, tapi ada satu hal yang aku mau bahas hari ini adalah ada jaminan keselamatan, ada safety and security. Baik selama kita di bumi maupun di kekekalan nanti. Kita balik lagi ke kisah Rahab, Yosua 2 ayat 18 sampai 19. Tapi aku cuma mau highlight yang bagian merahnya. Ini kata pengintai ya. Kata pengintai kepada si Rahab si pelacur itu. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, kamilah yang akan menanggung akibat pertumpahan darahnya. Ada jaminan. Jadi pengintai itu intinya apa? Apa sih syarat supaya Rahab diprotek sama bangsa Israel? Pasti pertama dia harus help kedua pengintai ini, ya enggak? Kasih informasi, menyembunyikan. Kedua, dia harus mengikatkan tali merah, ya kan? Tali merah ada enggak ya? Nah ini dia, lihat enggak? Lihat enggak talinya, warna apa itu? Merah. By the way, Happy Chinese New Year ya untuk teman-teman hari ini. Kita lagi ngomongin merah. Ada beberapa orang pakai merah hari ini. Jadi syaratnya supaya Rahab
dan keluarganya itu nggak dihancurkan adalah harus gini, menggantungkan tali merah. Akhirnya kita tahu keluarganya itu nggak ikut binasa gitu loh ketika tembok Yeriko itu dihancurkan. Karena tali itu menjadi tandanya. Contoh lain itu adalah Bahtera Nuh. Hari ini ketika tadi doa persiapan Kak Susi juga ada ngomong tentang Nuh ya. Kita tahu cerita Bahtera Nuh. Ketika Nuh merespon panggilan Tuhan untuk membangun Bahtera itu sangat gak mudah. Nuh itu bangun sesuatu yang pada saat itu kelihatannya gak jelas dan gak masuk akal. Dia cuman purely dengar arahan dari Tuhan gitu loh. Gak ada angin, gak ada hujan kok tiba-tiba suruh bangun Bahtera. Orang-orang sekelilingnya, para netizen-netizen itu udah julid gitu loh. Ih aneh, ih ekstrim. Ya kan? Kalau di zaman sekarang udah masuk Instagram, udah masuk lambe tura kali. Ada seorang Nasrani yang sudah mempersiapkan untuk kedatangan banjir, membangun Bahtera ya kan. Dan itu komennya pasti udah julid banget netizen-netizennya. Tapi Nuh tetap taat dan melakukan. Dan akhirnya Nuh memperoleh keselamatan. Tuhanlah yang menjamin keselamatan Nuh dan keluarganya ketika air bah itu datang selama 5 bulan, 150 hari. Semuanya mati loh, cuman keluarganya Nuh dan hewan-hewan itu yang diselamatkan. Jadi kesamaannya apa sih dari dua tokoh Alkitab yang kita udah dengar? Dari Rahab dan Nuh. Pertama adalah ada respon, ya kan? Ada respon dari Rahab dan Nuh. Mereka bilang, oke, aku bersedia. Ingat, Tuhan bukan cari qualification, ya kan? Rahab itu seorang pelacur, dia seorang non-Jewish. Tapi yang Tuhan cari itu ketika Tuhan manggil kita, itu adalah hati kita. Hati yang bersedia untuk taat, yang mau dipakai Tuhan dan dibentuk. Kesamaan kedua itu adalah usaha gitu loh. Tuhan bisa nggak sebenarnya kalau Tuhan mau berkati kita atau Tuhan mau berkati seseorang, mau menolong seseorang, bisa nggak langsung tiba-tiba Tuhan aku minta makanan hari ini ya kan. Tuhan aku minta makanan, orang ini udah kelaparan banget. Bisa nggak Tuhan hadirkan tiba-tiba nasi goreng gitu di depan? Bisa nggak? Bisa kan? Bisa kalau Tuhan mau. Orang dia yang pencipta langit dan bumi. Kita lihat patternnya ya, yang di Alkitab. Ketika Tuhan memanggil seseorang atau memberkati seseorang itu nggak straightforward gitu loh. Ada bagian, ada usaha yang Tuhan mau kita kerjakan. Ya kan, contohnya Rahab. Dia harus mengikat tali kirmizi di depan rumah Nuh. Dia harus bangun Bahtera. Bangun Bahtera itu butuh duit dong. Butuh duit, butuh tenaga, butuh waktu. Kalian tahu kisah Nabi Elia? Nabi Elia yang hari itu udah, singkat ceritanya dia udah kelaparan, dia udah mau lemes lah. Terus Tuhan juga bukan, udah mau mati, udah mau lemes. Tuhan bukan langsung kasih makanan gitu. Nabi loh, ini Nabi Elia yang powerful. Tuhan bukan langsung kasih makanan, ini ikan goreng contohnya. Enggak. Tuhan bilang kamu jalan dulu ke Sungai Kerit. Nah di situ nanti di Sungai Kerit itu ada burung gagak. Ya ampun, Tuhan tega banget ya. Inti kita kadang mikir, udah kelaparan seorang nabi, udah kelaparan lemes disuruh jalan ke Sungai Kerit. Aku gak lihat sih di peta itu berapa lama. Tapi yang pasti harus jalan. Nah Tuhan itu dalam merespon panggilan Tuhan itu Tuhan butuh usaha dari kita juga. Bukan cuma duduk-duduk. Nah, kehidupan kita di dunia ini gak menentu ya. Selama kita hidup di dunia ini mungkin banyak hal-hal yang terjadi di luar kontrol kita. Aku punya keluarga yang dulunya punya bisnis restoran chain yang lumayan berhasil di Indonesia. Punya banyak cabang. Tapi ketika COVID hit, empire yang udah dibangun bertahun-tahun itu ambles.
Kita tahu pas COVID itu orang nggak makan keluar kan, ambles loh. Kira mobil-mobil dia, Alphard dan sebagainya yang dia punya itu dia dijual. Karena seperti yang cerita tadi rumah dan mobil, dia nggak sanggup bayar maintenance-nya, nggak sanggup bayar pajak mobil mewahnya. Ada atlet sepak bola bernama David Silva, kalau kalian tahu, ada yang tahu? Nggak ada ya? Oh, Tulus tahu, cuman Tulus. Dia itu klubnya Manchester City ya, Manchester City Spanyol. Dia itu selama hidup di dunia itu, selama dia berkarir di sepak bola untuk Spanyol dia telah berkontribusi lewat 58 gol. Dan di dalam tim sepak bola total gol yang dia udah cetak itu sebanyak 99 overall. Tapi tiba-tiba accident melanda. Dia cedera lutut dan akhirnya harus pensiun di umur 37. Udah tua juga sih sebenarnya ya untuk pemain sepak bola, tapi sebenarnya mungkin dia bisa bertahan di karir industri sepak bola itu mungkin berapa tahun lagi mungkin. Ya loh, dia mungkin nggak plan, oh how soon gitu loh, cepet banget. Mungkin dia bakal dia pikir oke, aku masih banyak waktu, mungkin dia duit yang udah dia save, dia mungkin beli mobil mewah dulu kali, beli mobil mewah, beli apa segala macam dia hambur-hambur karena dia mungkin pikir oh 5-10 tahun lagi aku bisa save untuk retirement aku. Tapi 37 itu tiba-tiba bam, lututnya cedera dan dia harus banting setir cari sumber lain secara tiba-tiba. Well sekarang he's a winemaker sih, dia industri wine. Tapi aku sering dengar sih banyak cerita-cerita atlet-atlet yang fit karena small injury, small accident itu jadi harus retire the whole career. Aku ya pas asam urat aku kambuh, kalau kalian lihat jalan aku masih agak pincang-pincang. Aku hari ini sebenarnya rencananya share-nya sambil duduk, tapi puji Tuhan udah better, udah recover so much better than few weeks ago, jadi masih bisa berdiri. Aku pas asam uratku itu kambuh bulan lalu itu kerjaan aku tiap hari itu adalah Google Forum. Untuk apa? Lihat pengalaman penderita sesama asam urat. Mana tahu mereka kasih apa sih, rekomendasi obat, kasih pantangan makanan, kasih banyak banget ya yang resep-resep yang gak dikasih tahu dokter. Contohnya ini ya, aku kasih tahu. Kalau nanti kalian kambuh atau asam urat yang gak baik, aku mulai minum baking soda sama apple cider vinegar. Itu dari forum-forum itu. Padahal kalau kita dari ke website yang benar, yang resmi, gitu dari clinical research, dari dokter, nggak ada satupun yang ngomong tentang apple cider vinegar atau baking soda. Tapi ya, aku udah coba segala macam yang dokter suruh minum NSAID lah, itu contohnya kayak Voltaren segala macam. Udah minum itu nggak sembuh, masih bengkak terus. Tapi ketika aku mulai baca-baca forum ini, lumayan gitu loh. Dan progresnya itu naik sembuhnya. Nah itulah kerjaan aku tiap hari. Dan ketika aku sedang research Google, itu aku banyak banget melihat banyak orang yang harus quit kerjaannya. Karena asam uratnya kambuh. Dan orang-orang yang quit ini biasanya orang-orang yang kerjaannya itu harus berdiri gitu loh. Kalau kita lihat itu simple ya sebenarnya. Itu bukan cancer, itu bukan hal-hal yang maksudnya life threatening. Tapi cuman bengkak gitu loh di jempol sini, kecil. Tapi karena hal yang sepele itu bisa buat orang jadi, karena ketika kambuh itu seperti kaca yang nusuk-nusuk gitu loh. Nah banyak banget orang yang akhirnya depresi, yang stres karena nggak ada income juga, karena mereka harus quit jobnya. Tiba-tiba loh ya kan, karena asam urat ini datang nggak permisi, tiba-tiba dia mau kambuh ya kambuh. Nah tapi aku bersyukur sih, aku punya kerjaan yang masih bisa duduk. Jadi aku selama aku kena ini aku full gitu loh.
Kalau aku punya kerjaan, contohnya I don't know hospitality atau di manufacturing, there's no chance for me untuk kerja. Aku pasti harus nggak tahu leave without pay, sick leave atau bahkan quit. Nah intinya kita nggak tahu gitu loh masa depan kita, ya kan masa depan anak-anak kita, ke depan apa yang akan terjadi di dunia ini, kita nggak tahu gitu apa yang akan terjadi. Kemarin aku padahal udah plan a perfect holiday gitu di Indonesia. Aku kalau orangnya perfeksionis, kalau aku udah plan, apalagi holiday, I love holiday. Udah sampai setahun sebelumnya aku udah plan hotel-hotel, udah plan apa. Dan membengkak di minggu kedua, minggu ketiga. Wah, itu sangat sedih sih. Nah tapi itulah kehidupan. Ya kan, kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi gitu ke depannya. Oleh karena itu aku ngerasa kita perlu sih jaminan Tuhan. Kita perlu jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti Nuh dan Rahab tadi. Udahkah kita respon panggilan Tuhan hari ini? Apakah kita masih sibuk gitu dengan urusan kita masing-masing? Banyak faktor mengapa orang tidak mengalami terobosan di dalam kehidupannya. Mungkin hari ini kita masih dililit ya masalah keuangan, hutang, mungkin punya masalah kesehatan yang gak berkunjung selesai. Mungkin keluarga kita, anak-anak kita ada yang gak benar, pasangan kita suka aneh-aneh. Kok seperti gak kelar gitu problem-problemku. Aku udah pernah bawa sih ayat ini tapi aku pengen kita merenung ayat ini lagi. Hagai 1 ayat 9, 10, 11, dan 8, aku boleh minta tolong Fani bacain. Amin, thank you. Kita baca sama-sama yang ayat terakhir, 1, 2, 3. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Jadi ini janji Tuhan ketika kita mulai memperhatikan rumah Tuhan, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Dan kita lihat ya, Tuhan itu sengaja loh, gak tahu kenapa di Perjanjian Lama konteksnya itu banyak, tapi kekeringan itu ada sebelumnya. Ya kan, segala sesuatu yang diusahakan itu kok sepertinya gak berhasil gitu. Sepertinya ada aja problem. Tuhan bilang di yang awal-awal itu, oleh karena rumahku tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Ada ayat berikutnya lagi yang diambil dari Matius 11 ayat 29 sampai 30. Aku boleh minta tolong Sarah bacakan. Kelihatan. Amen, thank you. Jadi Tuhan Yesus yang ngomong pikulah kuk. Kuk itu adalah ini ya, beban yang Tuhan pasang dan belajarlah pada Tuhan karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Pertanyaannya adalah maukah kita sama-sama menanggung beban Tuhan hari ini?
Ketika kita ketika kita menanggung beban Tuhan, ya kan? Beban Tuhan ini banyak. Jiwa-jiwa, mengambil bagian pelayanan di gereja, melayani sesama yang membutuhkan. Maka Tuhan ngomong, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita, dan keadaan kita itu akan enak dan jiwa kita itu akan mendapat ketenangan. Kok bisa sih? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ketika kita pegang beban Tuhan, jiwa kita itu akan mendapat ketenangan dan kita akan enak. Karena ketika kita nanggung kuknya Tuhan, maka Tuhan yang akan menanggung beban kita. Amin. Jadi intinya adalah kita tukaran beban sama Tuhan. Tuhan bilang, kamu bangunlah rumahku, rumah Tuhan. Ya, maka aku akan menyatakan kemuliaannya di sana. Dan Tuhan juga ngomong di Matius 6 ayat 33. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Gereja itu adalah milik Tuhan. Sebenarnya kita nggak ada di sini pun hari ini, di gereja ini, kalau nggak ada kita ini, gereja ini akan tetap jalan. Karena Tuhan bisa dengan mudah replace kita yang ada di sini kalau kita nggak bersedia untuk respon akan panggilannya. Orang Tuhan aja bisa pakai Rahab kok, ya kan? Si pelacur yang nggak qualified, bukan orang Jewish lagi, tapi Tuhan pakai. Yang Tuhan mau dari kita hari ini adalah hati kita, hati untuk say yes ke Tuhan, dan juga usaha sih dari kita. Yuk marilah kita respon panggilannya hari ini. Kita bisa dimulai dari pelayanan di gereja atau teman-teman yang membutuhkan. Aku udah mau selesai sih, tapi aku mau akhiri dengan sedikit kesaksian aja. Panggilan Tuhan itu sebenarnya simple. Kadang kita mikir kalau Tuhan manggil berarti kita mesti quit full time job kita harus melayani di pelosok. Tapi kita sebenarnya bisa gitu loh, mulai dari hal-hal yang sudah ada pada kita. Perjalanan pelayananku itu dimulai dari pos PI ya kan di Medan. Ketika aku kelas 2 SD, itu ada kakak pembina, mirip Tia orangnya. Aku ingat pakai kacamata, mirip Kak Tia, aku ingat banget. Baiknya juga kayak Kak Tia, dia nawarin, Roko, kamu mau gak main organ elektron? Ada nih gambarnya, kalau kalian gak tahu organ itu gimana. Ini elektron, jadi aku dulu itu belajar, aku bukan belajar piano, aku mulainya dari organ dulu, elektron. Itu ada 2 tingkat, ya kiri untuk tangan kiri, tangan kanan, dan ada kakinya juga itu ke crop. Dan tombolnya itu banyak banget. Aku gak tahu operate semuanya sih. Nah aku dulu disuruh main itu kelas 2 SD. Nah aku bilang iya boleh aku mau, aku kan polos. Dan saat itu aku ada les musik sih, tapi sebenarnya masih biasa-biasa kayak anak-anak kecil lainnya lah. Belum ada skill apa-apa, masih terbatas, masih belum bisa ngehias, reading lambat, hearing juga gak bisa. Tapi Tuhan ngelihat hati sih, aku lihat. Tuhan bukan ngelihat skill kita. Ketika kita mau dan bersedia dipakai Tuhan, maka Tuhan memperlengkapi gitu dan angkat kita naik. Akhirnya kelas 6 SD, itu adalah titik turning point perjumpaan aku dengan Tuhan. Aku dilawat di satu KKR di Medan. Aku mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus, di Jamaah Roh Kudus, mendapat karunia Roh Kudus juga. Karakterku itu berubah 180 derajat. Yang dulunya suka ngelawan orang tua, suka emosian di rumah. Mamiku terutama kaget dia, si Roko kok sekarang tiba-tiba ngebantu masak nasi. Kok ngebantu peras jeruk di rumah. Terus tiba-tiba di waktu yang sama aku juga dapat karunia, maksudnya dapat skill hearing gitu di dalam permainan musik aku yang dulunya aku gak punya. Skill pianonya juga tiba-tiba naik sangat drastis sih aku bilang. Yang dulunya gak bisa apa-apa,
cuman bisa yang ikuti pelajaran, tapi ini bisa ada kreativitas gitu yang Tuhan infuse. Hearing tajam, dan sejak itu 6 SD aku mulai pelayanan reguler gitu loh di GMS, mulai dari sekolah minggu dulu sampai ibadah youth. Jadi ini jadi keyboardist ya ceritanya. Nah banyak sih cerita-cerita lainnya. Tapi to wrap it up, ya semua itu sebenarnya dimulai dari aku pas kecil, pas kakak-kakak pos PI yang seperti Kak Tia itu nanya, Roko kamu mau bantu nggak? Bilang ya, kelihatannya mungkin simple dan sepele. Tapi saat aku say yes, Tuhan udah perhitungkan. Kita semua volunteer yang udah melayani di sini, ya kan mulai dari cuci piring, sampai sharing, main musik, I care, itu udah ngorbanin waktu, tenaga, resource pribadi, dan gak ada satupun yang dibayar. Gereja saat ini sih sangat butuh ya support dari teman-teman. Mungkin hari ini ada yang nyamperin, berminat gak untuk bantu di sini, di departemen anak, musik atau apapun. Aku percaya ketika Tuhan panggil kita, maka Tuhan akan mengetuk pintu hati kita. Dan kita akan di-equip sama Tuhan. Jadi bukan soal bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Dari tim PW sendiri, prinsip kita dalam merekrut orang itu dari Wellington sampai Christchurch itu mirip, sama sih. Kita utamakan orang-orang yang punya good heart and attitude. Skill memang penting. Kita kalau kedatangan orang-orang yang bisa, yang udah dari sononya jago main musik gitu, kita happy banget. Tapi kalau nggak disertai good heart and attitude, yang jago itu nggak akan bertahan lama dan akan menimbulkan banyak drama. Jadi yang jauh lebih penting itu kamu bersedia nggak gitu berkomitmen, bersedia nggak ditegur, atau kamu bakal orangnya suka ngambek, suka tersinggung. Karena soal skill itu gampang, kita bisa ditrain dan Tuhan bisa perlengkapi dan multiply. Tapi attitude itulah dalam kehidupan yang bawa kita naik, bertumbuh dan sustainable. Pertama kali aku sampai Christchurch, ini aku udah mau selesai. Aku kaget, kalian masih ingat si Joe pilot? Dia itu main pianonya, aku pas hari pertama datang kok bagus banget gitu ya. Kok ngerti dia tes-tesnya, aku kira aku aja yang ngerti tes-tes bagus dan tulus. Ternyata setelah aku dengar ceritanya, aku lumayan impress. Ternyata Joe itu pertama datang ya kan ke gereja. Dia itu bisa main piano tapi mungkin masih terbatas ya, Tulus yang tahu. Dan kita tahu Joe itu anaknya itu humble banget dan dia punya heart untuk serve God. Akhirnya dia dengan sesuai cerita dia say yes ke Tulus dan Tulus pun akhirnya guide dan latih dia dan akhirnya dia jago gitu mainnya. Dan dia setia melayani sampai dia akhirnya harus balik ke Indonesia. Si Nick juga loh. Nick, aku juga kaget sih, semua orang kaget. Yang pertama kali datang ke Christchurch, keren banget ada seorang anak kecil yang keren gitu, Nick. Main drum, keren banget. Nick juga kemarin pas ke US, ya kan jalan-jalan dia juga ke FGF sana ya. FGF mana Nick? Los Angeles. Dia juga orang-orang pada kaget gitu. Keren banget dari FGF Christchurch. Nah, same thing aku juga admire gitu sama hati dan dedikasi Nick, ya kan. Kalau diminta tolong selalu yes, mau nggak belit-belit orangnya, dan attitude-nya selalu ceria, selalu happy, dan juga eager to put in the hours, tenaga untuk latihan sampai bisa dipoles sampai hari ini. Keren banget mainnya. Nick adalah salah satu volunteer sih yang setia dari pertama FGF diri sampai sekarang. Yuk kita kasih tepuk tangan untuk Nick. Jadi panggilan Tuhan itu gak mudah ya. Ada proses yang kita lewati hari ini. Kalau kita respon dan kita taat akan panggilan Tuhan, maka berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan itu akan terus menyertai kita dan keluarga kita sampai ke anak-anak cucu kita. Kalau yang hari ini masih belum tahu panggilan Tuhan untuk hidupnya apa, mulailah dari apa yang ada di tangan kita. Tuhan sendiri yang akan guide dan multiply. Dan yang penting lagi, mendekatkan diri sih ke Tuhan, biar Tuhan reveal
apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita enggak buang waktu. Caranya gimana mendekatkan diri ke Tuhan? Datanglah Praise Worship Night minggu depan. Di situ kita akan sama-sama, kita akan worship, kita akan praise Tuhan. Karena aku percaya sih, worship itu adalah, panjang lagi nih. Worship itu adalah sebenarnya titik bertemu loh antara Tuhan dengan manusia. Itu seperti mesbah ya kan, di perjanjian lama itu mesbah itu adalah di mana Tuhan bertemu portal yang kita menghubungkan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama yang hari ini udah respon panggilan Tuhan, kita sama-sama saling membangun, menguatkan dan menyemangati. Sehingga kita bisa bertahan sampai Tuhan datang kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan. Aku rindu, biarlah ketika waktu kita di bumi ini udah selesai, kita bisa mengalami Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan satu lagu ini.